Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Taib ayyul ikhwazani Allahikum. Sebelum kita mulai merojaah mufradat ya, ini setiap hari insyaallah ya, biar antum nggak lupa. Baik, mulai antum. Rumah, baitun, buyutun. Pelajaran, pakai mic. Pelajaran, Tamrinun. nggak ada situ. Iya, pelajaran. Durusun. Iya. Masjid, Masjidun, masajidu. Baik. Kemudian pintu, Babun, abwabun. Baik, Pak. Buku bacaan, Dursun. buku bacaan. Ini kan buku bacaan ini. Kitabun, Iya, kutubun. ayo. Kan sudah bahasa Indonesia Pak ya? Grogi. Oke. Pena, Kolamun, aklamun. Baik. Kursi, Kursiyun, karosiyu. Baik. Kunci, Miftahun, mafatihu. santum. Meja atau kantor. Maktabun, makatibu. Baik. Ranjang tidur. Sarirun, sururun. Baik, sen. Bintang. Najmun, nujumun. Baik. Baju kemeja. Kumisun, kumsonun, kumusun. Baik, sen. Alhamdulillah. Nggak ada yang doakan. Ya, di bawah. Jangan lupa ya, wajib. Baik. Anak kecil laki-laki. Oh, Anak kecil. waladun. Waladun, auladu. Dun. Dun. Ya. Auladun. Jadi wazan af'alun itu harus tanwin. Seperti abwabun, aklamun, auladun itu sama wazannya. Baik, laki-laki dewasa. Rojulun, rijalun. Rijalun. Ya, panjang. Dokter. Tolibun, Dokter. tabibun, Iya. tabibatu, A. Tabibun udah bener jamaknya. tabibun, Ati. atibatun, atibatu, Nggak ada tak marbuta, nggak ada. Atib. atiba, Bau. Ulangi. atibau, Iya, atibau. atibau, Iya. Dihafalin Pak ya. Baik. Kemudian siswa. tolibun, Panjang pendeknya. tolibun, Ayo, Pak. tulabun, tolibun, Panjang. Kalau gini berarti panjang. tolibun, tulabun. Iya, panjang. Satu. Anjing. Kalbun, kilabun. Ayo, santum. Kucing. Kitun, kitotun, terus Tambah tak marbuto satunya. kitototun, Iya, kita totun. Keledai. himarun, Panjang. himarun, Hmm. humurun, Hmm. hamirun, Ayo, santum. Kuda. Huruf pertamanya sama. trakhumsun, Tadi apa? Himarun. Huruf awal sama. Khamisun. Hi. khimasun, Hi. himar, Enggak, bukan himar. Kalau himar keledai. Hi. Huruf apa setelah ha? apanya belum Iya. husnun, Eh, husnun, ya, huruf-hurufnya sama, tapi kan wazannya itu harokatnya sama dengan himar. Hisab,
Hisomun. Hiso. Huruf terakhirnya bukan mim. Tadi itu yang antum sebutkan. Hisonun. Iya, nun. Hisonun. Terus hisos. Enggak. Humurun sama. Hisonun. Humurun, kutubun. Wazannya sama. Husunun. Iya, husun. Terakhir husnun ya. Enggak. Dua doang tadi. Apa yang lain? Ahsinatun. Ya. Tep. Unta, jantan. Jimalun. Kok langsung jimal? Jamalun. Aywa. Jimalun. Ayo, Pak. Santun. Ayam jantan. Tikun. Dikun. Pintar. Pak guru, bu guru. Mudarrisun, Ya, mudarrisatun, pintar. Kalau perempuan tinggal tambah tamar butoh. Mudarrisun, mudarrisatun. Kan asal katanya darosa. Darosa itu belajar. Kalau darosa mengajarkan pelajaran. Namanya guru. Sapu tangan. mindilun, Jamaknya manadilu, mana dilu. Tep. Batu. Ini sampai apa kemarin? Belum ya? Belum. Oh belum ya udah. Just langsung. Hah? Sapu tangan. Oh ya udah. Batu gampang semuanya. Diapain? Dihajar. Hajar. Teh, hajar asad benar. Teh, perhatian. Kemarin penjelasan dari mana? Tentang masalah kalimat ya. Kalimat kan ya? Teh, kalimat dalam bahasa Arab ada berapa kemarin? Oh, tak ulang lagi untuk meroja. Kata dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 3. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun apa aja? Yang termasuk isim. Kata benda, kata sifat, kata keterangan, baik waktu maupun tempat. Ya, benda juga bisa benda konkret, bisa benda abstrak. Konkret itu yang bisa dilihat. Kalau abstrak itu nggak bisa dilihat. Kemudian yang termasuk fiil. Fiil itu apakah definisinya? Kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Kalau fiil dalam bahasa Arab ada 3. Ada fiil madhi, fiil mudhari'. Fiil madhi menunjukkan waktu apa? Fiil mudhari' menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Kemudian fi'lul amri apa? Kata kerja perintah. Kemudian harfun. Huruf ini dia tidak memiliki makna kecuali kalau bergandengan dengan kata yang lain, baik bergandengan dengan isim maupun bergandengan dengan fi'il. Baru ada maknanya. Huruf ini yang dimaksud bukan huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa, bukan. Di sana ada huruf qasam. Huruf qasam itu huruf yang bermakna sumpah. Wallahi, wa. Ada huruf atof. Huruf atof diantaranya wa, yang artinya dan, atau au, itu atau, dan lain sebagainya. Kemudian ada huruf nafi, penafian, menafikan, yang artinya tidak atau bukan. Ya, kemudian dan lain sebagainya. Banyak huruf. Ada huruf zaidah, huruf nida, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat. Apa definisi kalimat kemarin? Susunan beberapa kata, berarti lebih dari 1. Dikatakan kalimat minimal 2. Susunan beberapa kata yang memiliki makna yang sempurna. Jadi harus minimal 2. Apapun itu. Apapun itu, minimal 2. Tapi bukan gini ya. 2 itu bukan termasuk huruf ya. Misalkan fil baiti. Fi itu kan huruf. Al bait itu isim. Itu belum kalimat. Jadi huruf ini nggak dianggap. Minimal 2 itu isim-isim, isim fa'il, isim dan fi'il maksudnya. Pokoknya huruf nggak dianggap dalam bahasa Arab. Itu. Kata dalam bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Kata. Kalimat. Kalimatun. Kalau kalimat bahasa Arabnya jumlatun. Ya, jamaknya itu jumal, jumalun. Jadi ada jamal, ada jumal.
Atau ngomong jamal ya onta. Jumal kalimat-kalimat. Ada jimal, ada jamal. Jadi ada gini juga sama, tapi beda makna. Ada jimalun, ada jamalun. Kalau jimal apa? Sudah antum apal? Onta-onta. Jamak. Onta-onta, ya, onta. Kalau jamal keindahan. Padahal hurufnya sama ya, harokatnya beda. Makanya kalau baca Al-Quran jangan salah harokat, jangan salah panjang pendeknya. Baik, kemudian macam-macam susunan kalimat dalam bahasa Arab ada berapa kemarin? Ada berapa macam kemarin? Dua. Apa? Kan kalimat jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Macam-macam jumlah. Ya, jumal ya. Jumalun. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apa kemarin definisinya? Kalimat diawali oleh isim, gampang. Kalau jumlah fi'liyah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kita bahas ini aja yang kita pelajari di sini. Jadi ini nanti tengah-tengah nanti baru dapat. Kalimat yang diawali oleh isim, dan ini susunannya minimal berubah apa kemarin? Ya, mubtadaun. Ya, mubtadaun dan khobarun. Mubtada apa artinya kemarin? Ya, mubtada definisinya isim ma'rifat yang marfu, yang jatuh di awal kalimat, jatuh di awal kalimat. Ini mengulang kemarin ya, karena mau diteruskan. Khobar apa kemarin? Yang pengakuan makna mubtada. Jadi tanpa khobar ini tidak bisa dikatakan kalimat. Harus ada khobar. Ya. Nah, ini. Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat harus ma'rifat. Antum kemarin apa? Macam-macam isim ma'rifat itu dihafalin ya. Maksudnya ada di halaman 15. Jadi isim ditinjau dari kejelasannya itu ada dua, ada isim nakiro, ada isim ma'rifat. Di antaranya yang paling pertama yang disebut isim ma'rifat adalah isim yang ada alif lam. Isim yang dimasuki alif lam. Jadi yang pertama ada alif lam, dimasuki alif lam. Seperti kolamun. Kolamun nama ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Ini disebut nakiro. Ketika dikasih alif lam, jadi al-qalamu, jadi ma'rifat. Cuma bedanya gini. Kalau tanpa alif lam dia tidak, hukum asal harus ditanwin. Hukum asal harus ditanwin. Kalau kemasukan alif lam, dia nggak boleh ditanwin. Ya, ini ma'rifat, ini baru ma'rifat. Itu ma'rifat yang pertama. Ma'rifat yang kedua, yang kita pelajari apa? Ismul. Yang kita pelajari isyarati, kata petunjuk.
Jadi semua kata penunjuk itu dihukumi makrifat. Ya. Contoh. Ya, contoh. Hada qalamun. Qalamun. Nah, ini kalimat atau tidak? Kalimat atau bukan? Kalimat sempurna atau bukan? Bukan. Hada qalamun yang kita pelajari. Kalimat sempurna, Pak. Gini. Sebetulnya secara umum ya, secara umum atau kebanyakan antara susunan bahasa Arab sama bahasa Indonesia dikatakan sempurna atau tidak itu sama secara umum. Tapi memang ada sedikit perbedaan, tapi nggak banyak lah ya. Tapi secara umum sama. Nah, coba kita artikan ini artinya apa? Adalah sebuah pena. Sebuah pena. Nih, kita lihat bahasa Indonesia sempurna apa enggak? Sempurna. Ini adalah sebuah pena. Gini loh. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sempurna jika dipahami, sama bahasa Arab definisinya sama. Jika sudah dipahami oleh pendengar atau orang mendengarkan atau orang yang baca. Itulah kalimat. Ini sempurna. Paham ya, Pak? Nah, kalau bahasa Arab, nah kita mau bahas yang Anda jelaskan ini, yang mau bahas kita membahas kedudukan kata per kata. Kedudukan kata per kata dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Lah ini dikatakan kedudukannya sebagai apa ini? Ini termasuk jumlah apa? Jumlah isimnya karena diawali oleh isim. Ini dinamakan isim isyarah namanya. Paham ya? Sampai di sini. Ini karena kita belum bahas jumlah fi'liyah. Yang kita bahas masih ismiyah. Makanya ini ismiyah, nanti agak tengah baru ada fi'liyah. Makanya pelan-pelan saya di sini. Ini kalimat yang paling sederhana dalam bahasa Arab. Ini kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Maka ini kedudukannya sebagai apa? Ada. Terpenuhi syarat apa tidak? Lihat. Isi marifat. Dia marifat apa enggak? Oh, marifat. Ini kan macam-macam marifat, ada dua yang sudah kita pelajari. Sebetulnya total ada isi makrifat ada 7. Nah, kita pelan-pelan kita sesuaikan dengan apa yang ada di Durusul Lugha. Kan 2 yang sudah kita. So ini belum ya, ini belum. Tapi nggak apa-apa, karena ini yang pertama. Nah ini. Kemudian yang kedua isim isyarah. Lah ini terpenuhi syarat nggak isim isyarah? Oh isim makrifat terpenuhi. Kemudian yang marfu. Gini, ada yang belum berarti. Kita belajar i'rab sebetulnya ya. I'rab itu ada tiga macam. I'rab isim ya. Ada 3 macam. Siapa yang pernah belajar? I'rab isim ada 3 macam. Yang pertama, pinter, marfu. Yang kedua, mansub. Yang ketiga, majrur. Ya. Lah, i'rab ini memiliki tanda. I'rab itu memiliki tanda. Ada 2 secara umum, yaitu tanda dengan harokat, yang kedua tanda dengan huruf. Ini anak tulis, seandainya ada yang nggak paham, tidak ada masalah, karena nanti tak ulang-ulang. Soalnya gini loh, pelajaran bahasa Arab itu kaidahnya, jangankan antum yang di pondok, itu ketika kita belajar kaidah awal, kadang kita nggak paham, anak aja nggak paham. Yang penting waktu itu fokus anak dihafal, antum hafalin. Anak dulu muhtarot tak hafal, makanya muhtarot dulu nggak pakai ini ya, ini sudah dicetak. Dulu belum dicetak ini, fotokopian. Fotokopi yang selebar ini, anak fotokopi lagi tak perkecil untuk saku, karena kemana-mana tak hafal. Anak nggak peduli, paham nggak paham, anak hafalin.
Karena ternyata terkadang kita kaidah awal yang kita pelajari kita nggak paham. Karena nggak tahu fungsinya ini apa. Tapi ketemu kaidah yang lain tetap nggak paham. Kaidah yang ketiga tetap nggak paham. Justru kadang di tengah-tengah baru terurai itu kaidah itu. Baru terurai. Oh fungsinya ini, sehingga terurai, terangkai. Karena kaidah satu dengan kaidah yang lainnya saling berkaitan. Ya, makanya nggak ada masalah. Yang penting antum catat nanti ya. Perhatikan, i'rab isim itu ada 3 macam. Marfu, mansub, majrur. Jadi jim ya, majrur. Kemudian i'rab itu memiliki tanda i'rab. Ada 2, ada tanda dengan harokat, ada tanda dengan huruf. Yang kita pelajari harokat dulu. Lah, kebetulan hadza ini tidak memiliki tanda. Dia nggak memiliki tanda. Jadi ini kedudukannya mubtada, ini khobar. Perhatikan, mubtada dan khobar, i'rabnya selalu marfu. Kalau ini paten, sudah dari sononya, nggak bisa diubah, pasti marfu. Apa itu marfu? Nanti aja. Yang penting marfu itu, dihafalin aja. Marfu. Nggak paham nggak apa-apa, Pak. Jangan putus asa. Memang kemungkinan besar nggak akan paham. Karena iya belum, karena kaidah yang lain belum terangkai dalam otak ini nggak bisa. Sama di anak-anak pondok juga sama. Jadi ini pasti marfu, udah dari sononya. Untuk gambarannya halaman 59 muhtarot. Makanya tak suruh bawa muhtarot, antum udah pesen? Udah bayar ya? Nggak ngomong kan? Belum dapat ya? Belum dapat. Oh, ada nggak ya? Bentar. Kita di nanti tak cari. Untuk pakai ini aja dulu. Punya anak. Halaman 59. 59 udah ketemu. Tabel itu. Tabel yang bawah ya. Kan ada 2 tabel. Yang bawah. Itu sudah dari sononya. Kan ada marfu. Udah ketemu, Pak? Yang lain udah ketemu, ini marfu. Nah, yang dihukumi marfu di sini ada aslinya ada 6. Yang asli ada 6. Udah. Yang mansub ada berapa itu? Wow, kok iso 7 gak mungkin. 11. Enggak, 11. Sama yang tadi itu. Ya. Majrur ada 2. Majrur hanya ada 2. Yang paling mudah itu pembahasan majrur. Jadi udah paten. Makanya tuh mubtada itu termasuk marfu, mansub atau majrur. Ah, cek di situ halaman 59. Bisa dipahami kan? Tinggal ngecek aja. Kalau belum hafal tinggal ngecek. Iya. Perkara nggak paham nggak apa-apa. Yang penting ngecek. Ya. Iya, mubtada ketemu kan? Khobar ada nggak di situ khobar? Khobar ada nggak? Ya. Iya. Udah ketemu, Pak? Ini kan mubtada. Itu termasuk marfu atau mansub atau majrur? Ada di mana itu? Tabel mana, Pak? Marfu kan? Mana sih? Oh, atau min plus berapa? Kalau jauh kelihatannya juga Ya, plus berapa, Pak? terus udah biarin. Oh, enggak, anak punya yang satu tadi. Mau, Pak? Oh, kelihatan, Pak ya? Bismillah. Anak plus 1 soalnya. Jadi mubtada dan khobar termasuk marfu. Kenapa saya katakan 7? Oh, berapa ya? 7 ya? 6. Karena yang ke-7 itu namanya at-tawabi. At-tawabi itu pengikut i'rab sebelumnya.
Karena masing-masing i'rab pasti ada. Pada marfu ada, pada pada marfu ada, pada mansub ada, pada majrur ada. Itu pasti ada. Marfu'nya tulisannya raf'a ini. Ini kan raf'i. Oh ya, halatul raf'i. Raf'i itu marfu'. Oh iya, sama. Nanti bedanya marfu itu maksudnya di marfu, dirofakkan gitu. Rofa itu rofa, marfu sama. Tergantung nanti penyusunan dalam bahasa Arab. Kalau kayak gitu, halatul raf'i bukan halatul marfu. Memang harus raf'i. Halatul nasbi, halatul jarri gitu nanti. Tergantung susunan kalimat nanti. Kita bahasa Indonesia aja, marfu gitu ya, biar mudah. Kan rofa nggak enak. Baik. Sekali lagi, ya ini kedudukannya mubtada. Ini kedudukannya khobar. Kenapa? Karena yang ini mubtada karena terpenuhi syarat isim ma'rifat yang marfu. Marfu kan? Yang jatuh di awal kalimat. Ini di awal kalimat enggak? Kalimat. Terpenuhi syarat. Jadi ini pasti ini mubtada. Kemudian khobar penyempurna makna mubtada. Yaitu menyempurnakan. Ini adalah sebuah pena, benar. Berarti terpenuhi syarat khobar. Dan mubtada dan khobar i'rabnya selalu marfu. Tanda marfu itu dengan dhammah. Kalau dengan harokat ya, dengan dhammah. Mansub dengan fathah. Kalau harokat ya, Ana belum bahas dengan huruf karena belum ada. Nanti kalau sudah ada baru dibahas dengan huruf. Dengan kasroh. Majrur itu dengan kasroh. Makanya kolamun tandanya dengan dhammah ini. Bacanya makanya harus kolamun. Jadi ini kan pelajaran nahwu. Nahwu itu mempelajari ini sebetulnya. Kenapa kok diharokatin dhammah? Kenapa diharokatin fathah? Kenapa diharokatin kasroh? Itu pelajaran nahwu. Dan nahwu ini penting sekali karena nanti menentukan makna juga. Menentukan makna. Dia menentukan apa? Kedudukan. Nah ini kedudukan sebagai apa? Khobar. Kalau salah kedudukan, salah arti. Contoh misalkan apa bacanya ini? Daraba Muhammadun. Nama Nabi? Iya. Daraba Muhammadun Musa. Lah ini kalau harokatnya keliru akan fatal. Atau gini aja. Kalau ini bisa ditebak sih. Yang nggak bisa ditebak apa? Dorobat ini kalau salah harokat nanti beda arti. Kalau ini misalkan Dorobat Fatimata Aisyatu, enggak misal. Maka di sini kedudukannya ini nanti fa'il karena ini di dhammah. Fa'il itu selalu marfu. Tanda marfu dengan dhammah. Ini jadi pelaku nanti. Aisyah telah memukul Fatimah. Ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih bahasa kita itu objek. Apa objek bahasa kita? Fa'il itu apa? Ini fa'il. Fa'il itu pelaku. Kalau objek apa? Iya, yang dikenai pekerjaan. Tahu ya? Berarti yang dipukul kan? Dikenai pekerjaan yang dipukul. Paham ya? Paham Pak? Bahasa Indonesia ini, kita bahasa Indonesia. Lah, ini harokat ini menentukan siapa pelaku, siapa objek. Kalau tadi antum baca ini dhammah, berarti ini sebagai pelaku. Kalau ini fathah, ini sebagai objek. Lah, kita belajar ini menentukan ini kedudukan ini loh.
Apakah sebagai pelaku, apakah sebagai objek, apakah mubtada? Lah dalam bahasa Indonesia mubtada ini nggak ada. Ini uniknya bahasa Arab. Kalau bahasa Arab lengkap. Apakah sebagai khobar? Kayaknya kedudukan itu di dalam halaman 59 itu ada banyak kan? Kalau di total itu 6 tambah 11 17 tambah 2 tambah 19 kemudian tambah 4 23 kedudukan. Adapun atawabi anak nggak ngitung karena setiap fiil setiap kedudukan marfu, mansub, majrur itu pasti ada 4. Tawabi itu ada 4. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting ini mubtada, ini khobar. Anak tanya, ini adalah meja. Apa bahasa Arabnya? Ada maktabun. Ada maktabun. Mana mubtadanya? Ada. Pintar. Mana khobarnya? Saya pintar. Ini adalah buku bacaan. Bahasa Arab kan? Ada kitabun. Panjang pendeknya. Ada Kitabun. Bentar. Mana mubtadanya? Ada Khobarnya? kitabun. Kitabun. Antum. Ini adalah kucing. Ada kitun. Ada kitun. Mana mubtadanya? Ada khobarnya? Kitun. Antum. Ini adalah seorang dokter. Ada tabibun. Tabibun sebagai apa? Sebagai obat. Khobar. Jadi tak bolak-balik harus benar. Ada sebagai apa? Pintar. Pak, ini adalah seorang siswa. Ada tabibun. Ada tabibun. Hada itu panjang, iya. Ada tabibun. Harokatnya berdiri ya. Maksudnya apa? Mat tabi'i ya. Hada talibun. Ada tabibun. Benar. Talibun sebagai apa, Pak? Tabibun. Obat. Pintar. Tapi kelihatan, Pak ya? Ya. Kalau di sini kelihatan. Hada sebagai apa, Pak? Ada. Gampang kan ya? Gampang sekali, nggak hanya gampang. Kalau gampang, ya sedang lah. Kalau gampang sekali, itu pasti paham ya. Baik, kita lanjut. Halaman berapa terakhir? Hah? 11. 12 sekarang. Sekarang antum. Mik kasihkan. Ya, biar kedengaran direkam. Iqra dibaca. Ad-darsus tsani dibaca. Ad-darsus tsani. Baik. Pelajaran ketiga. Asani kok ketiga? Ad-darsus tsani. Pelajaran kedua. Iya, pintar. Baca yang bawahnya, Pak. Dalika. Ya. Artinya apa? Apa artinya? Ini antum sudah ditulis nggak yang ini? Udah ya? Udah tulis yang lain? Kebanyakan udah nulis ya? Ini foto boleh, Ustaz? Ah? Oh boleh, sangat boleh. Lebih cepat malahan kalau ditulis di rumah lebih enak. Kalau di YouTube nggak jelas, Ustaz. Tidak bisa di zoom. Bisa di zoom. Tingkatin revolusi terus di zoom. Oh, berarti masih rendah. Oh iya. Enggak pecah ya? Enggak pecah. Enggak, ini kemarin settingannya anak keliru. Sekarang tak setting. Kan ternyata ada HD, ada Full HD, ada. Udah tak setting. Baik, kalau antum nyatetnya di rumah lebih enak. Kita penjelasannya ngebut. Ya. Baik. Sekarang kita belajar dalika. Kemarin hada. Sekarang dalika. Artinya apa dalika? Itu ya. Panjang. Danya panjang juga. Likanya pendek. Artinya itu. Ini masih mempelajari isim isyarah. Kata petunjuk atau penunjuk. Nah, bedanya apa dengan hada? Ya. Ini kalau hada lil qorib digunakan untuk nunjuk jarak dekat. Kalau ini lil
ba'id untuk menunjuk jarak jauh. Ba'id ya, lil ba'id menunjuk jarak jauh. Kalau yang lainnya sama, lil mufrad. Lil mufrad. Apa mufrad? Menunjuk kata tunggal. Kemudian lil ba'id, lil mufrad, lil mudzakkar sama. Apa mudzakkar? Menunjuk laki-laki. Menunjuk atau benda yang dihukumi laki-laki atau mudzakkar. Laki-laki. Kemudian lil aqili wa ghairul aqil. Menunjuk benda berakal maupun tidak berakal. Jadi bedanya hanya ini. Yang tiga ini sama. Yang tiga ini sama dengan hadza. Ini fungsi ya, ini fungsi. Jadi dalika menunjuk jarak jauh, untuk menunjuk benda kata tunggal, untuk menunjuk benda yang dihukumi mudzakkar, untuk menunjuk benda berakal dan tidak berakal. Dalika mudarrisun, boleh berakal. Dalika babun, boleh. Dua-duanya boleh. Karena nanti ada yang khusus berakal. Ada yang khusus berakal. Ada yang nggak boleh. Tidak berakal nggak boleh. Gitu. Makanya Anda tuliskan fungsinya. Silakan dilanjut. Ma dzalika dzalika najmun. Baik, tarjim. Ma itu apa artinya apa kemarin? Apa Ya, untuk menuju apa ma? itu benda Benda kan banyak. benda tidak berakal. Benda tidak berakal, benar. Silakan. Ma dzalika artinya. Apa itu? Itu Pakai mic ya, mic-nya mana? Lah, biar kedengaran. ma dzalika apa itu? Dzalika najmun. Baik, santai benar. Itu adalah sebuah bintang. Baik, santai benar ya. Perhatian. Masih antum masih kan belum ditanya. Kalau ditanya. Baik, ad-darsu tsani, pelajaran yang kedua yaitu kita bahas dzalika, lanjutan dari hadza. Ya. Ma dzalika, apa itu? Jadi jarak jauh, bukan dekat dengan yang bertanya atau yang ditanya. Dzalika najmun, itu adalah najmun. Tapi yang jadi patokan itu jaraknya itu dekat dan tidaknya itu dari yang bertanya ya, atau dari yang ngomong. Karena misalkan Ana nanya ke antum, Ana ngomong ma dzalika, kalau antum ngomong apa? Ada, karena dekat. Ya. Tapi ma dzalika dzalika najmun. Nah, pertanyaannya ini boleh siapapun. Mubtadanya mana ini? Karena gini, dalam susunan kalimat pertanyaan itu memang ada agak sedikit perbedaan. Mubtadanya mana itu? Siapapun yang jawab. Mubtadanya dzalika. Khabarnya mana? Baik, santu, benar. Ya, udah benar. Kalau dua kata ini masih mudah. Nanti ada pertanyaan yang katanya banyak. Kalau ini masih mudah, makanya jadi benar. Udah benar itu. Perhatikan. Ana tak kasih kisi-kisi. Ma dzalika. Ma dzalika. Benar, mubtadanya adalah ini. Kasih simbol ya, kasih simbol mim. Mim itu artinya apa? Mubtada, kepanjangan dari mubtada. Khabarnya mana?
Ma. Kalau misalkan kita bingung mana mubtada, mana khobar, karena kan terpenuhi syarat nggak ini? Dalika ini. Mubtada apa definisinya? Isim ma'rifat yang marfu yang jatuh di awal kalimat. Ini jatuh di awal kalimat nggak? Kalau dia ma'rifat terpenuhi syarat. Karena termasuk isim-isim ma'rifat. Kemudian marfu, ya jelas mubtada itu marfu. Jatuh di awal kalimat nggak ini? Enggak terpenuhi syarat dari sisi itu. Makanya hukum asal mubtada itu jatuh di awal kalimat. Tapi dalam beberapa kondisi mubtada itu justru tidak di awal kalimat. Di antaranya dalam kalimat kata tanya atau kalimat tanya. Itu tidak semuanya jatuh di awal. Saya katakan tidak semuanya, berarti nanti ada yang mubtada di awal kalimat. Ya. Kisi-kisinya tak kasih kisi-kisi untuk mengetahui apakah benar, untuk menguatkan. Apakah benar ini mubtada? Kita cek pada jawaban. Kita cek. Madalika, dalika. Apa itu? Najmun ya? Najmun. Nah, kalau ini bukan pertanyaan, jadi sesuai kaidah asal. Mana mubtadanya? Dalika. Terpenuhi syarat enggak? Isim yang ma'rifat terpenuhi syarat. Yang marfu jelas mubtada marfu. Di awal kalimat terpenuhi syarat. Berarti benar ini adalah mubtada. Kemudian apa? Khobar. Khobarnya najmun, menyempurnakan mana dari dalika. Tanpa najmun, dalika itu tidak ada maknanya. Ya cuma itu doang, tapi bukan kalimat. Ya, dan biasanya najmun itu berupa nakiroh. Anak katakan biasanya. Kita main biasanya udah. Karena nanti jangan anak dibantah. Loh katanya khobar nakiroh, kok ada yang makrifat. Nah itu kan di luar kebiasaan. Jadi hukum asal atau kebanyakan adalah berupa nakiroh. Yaitu tidak ada alif lam, najmun, ditanwin, harus ditanwin. Harus ditanwin. Makanya ketika ngafal mufrodat, antum harokat terakhir harus disebutkan. Kenapa? Karena antum akan dapati ada yang tidak ditanwin. Contoh, masjidun, masajidu, tanwin enggak? Kan enggak? Harus dihafal. Ya. Karena di sana nanti ada yang dikatakan mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi. Isim-isim yang dilarang untuk ditanwin. Mamnu minas sarfi itu ada 10 pembahasan. Itu halaman 60 Mukhtarat. Kalau sekarang antum gini aja, biar mudah, jangan dihafalkan semuanya. Yang perlu dihafalkan yang kita bahas itu aja, biar nggak berat. Karena anak ngomong 10 aja, banyak. Sudah dan duluan kan, kelenger. Makanya yang dihafal, yang anak sampaikan 10 ini hanya gambaran aja, dihafalkan satu-satu aja. Kita belum, nanti baru nanti masuk. Sekarang nggak usah dihafalkan, itu tak suruh lihat gambarannya aja. Baik, perhatian. Maksudnya nanti jangan bantahan, loh katanya harus ditanwin kalau nggak ada alif lam. Oh itu hukum asal. Karena nanti ada yang dikatakan mamnu sarfi. Ya, jadi pelan-pelan. Yang ini tak hapus, khawatir antum dihafalin nanti. Nah, biar nggak puyeng. Sesuai ini aja. Itu gambaran aja. Baik. Jadi pembuktiannya pada jawabannya, sehingga dalika sama ini mubtada, ma ini yang ditanya, bendanya itu apa? Ternyata bendanya najmun, khobar, maka ma ini juga harus khobar gitu. Pembuktiannya lihat pada jawaban. Kalau antum nggak ada gambaran, nanti antum akan jelas ketika jawab, ketika ada pertanyaan dan antum jawab. Kalau sekarang mungkin sebagian masih
terngiang-ngiang saja. Tidak apa-apa. Lanjut. Siapa? Baik, nomor berikutnya. Hadza masjidun. Artikan dulu. Ini masjid. Ini adalah Ini adalah masjid. tab. Wa dzalika baitun, dan itu adalah rumah. Tab, santum. Perhatikan. Hadza masjidun wa dzalika baitun. Ini adalah masjid atau ini adalah sebuah masjid dan itu adalah sebuah rumah. Mana mubtadanya? Tadanya haza Pintar, hadza. Khobarnya? masjidun. Masjidun. Gampang sekali. Gampang ya Pak ya? Pak Ustaz ya? Gampang kan? Tinggal mubtada khobar ya gitu. Gampang ya Pak ya? Bismillah lah. Insyaallah. Dalika baitun. Dalika sebagai apa? Mubtada. Ya, taib. Baitun. Khobar. Nah, tak kasih kisi-kisi lagi. Makanya untuk pemula pembelajar pemula, antum kalau ngartikan itu kasih adalah ya. Ini adalah meja, ini adalah rumah. Boleh ditambahi ini adalah sebuah meja, boleh. Karena nanti kan ada yang dua, ada yang satu, tunggal, ada yang jamak. Ya. Nah ini, biasanya dikatakan khobar dalam bahasa Indonesia itu setelah jatuh kata adalah. Apakah harus adalah? Adalah, enggak. Kadang kita kasih kata adalah itu enggak cocok. Atau setelah kata ada. Atau setelah kata berada. Apa lagi? Adalah, ada, berada. Dan yang semisal lah. Kata-kata yang semisal. Ini hanya tambahan terjemahan ini untuk mengetahui bahwasanya setelah kata ini pasti khobar. Pasti khobar. Jadi kisi-kisi untuk mengetahui khobar pakai bahasa Indonesia. Makanya harus kasih kata adalah. Oke. Saya lanjut belakangnya, silakan. Haza hisanun wa dzalika himarun. Baik, tarjim. Ini adalah seekor kuda dan itu adalah seekor keledai. Baik, benar, santum. Hisanun sebagai apa? Belum. Hisanun sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar. Mubtadanya mana? Haza. Hada. Dalika sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Himarun sebagai apa? Khobar. Baik, santum, benar. Wa itu dan ya. Wa itu dan. Baik, sekarang silakan Pak. Adzalika kalbun? La, dzalika kitun. Dah, tarjim Pak. Apakah ini seekor anjing? Dalika. Adzalika. Dalika apa artinya Pak? Dzalika. Yang kita bahas. Ini Pak. Dalika artinya apa tadi? Itu. Iya, itu diterjemahkan. Silakan Pak. Apakah itu seekor anjing? Pintar Pak, benar Pak. Tidak. Bukan. Ya aslinya tidak, tapi lebih pas kita menerjemahkan bukan. Apakah itu seekor anjing? Benar. Bukan. Itu adalah seekor kucing. Mumtaz. Gampang kan Pak? Ternyata Pak ya? Ya Pak Ustaz ya? Gampang kan? Mudah sekali Pak. Masya Allah, perhatikan ini ya. Ini ada sedikit perbedaan juga. Ada sedikit beda juga. Sedikit, nggak banyak. Sedikit. Tenang aja, nggak banyak. Adalika ya? Pakai adalika. Adalika semuanya. Adalika kalbun, perhatikan. Kalbun. Perhatikan. Yang sudah kita pelajari, kata tanya itu ada ma, man, sama a. Dan 3 yang sudah kita pelajari. Ma artinya apa kemarin? Apa? Menanyakan apa? Ma itu? Benda. Harus lengkap. Benda? Tidak berakal. Harus lengkap. Kalau man artinya apa? Siapa? Menanyakan?
Benda berakal. Benda berakal atau manusia. Manusia, malaikat, jin kalau ada. Ya. Mandalika, dalika jinnun. Ya, dia adalah jin, ya. Ya, jin penampakan. Ya. Mandalika, dalika kuntilanak misalkan. Kuntilanak ada nggak? Ya bisa jadi kalau memang benar dia bisa melihat, ya iya kuntilanak itu hanya penamaan, tapi hakikatnya dia jin. Type A artinya apa? Benar. Lah, A ini menanyakan apa? Iya, benar atau salah. Kalau benar, jawabannya apa? Naam. Kalau salah, jawabannya la. Ya, ini berarti masih ingat ya, alhamdulillah. Ini menanyakan benar atau salah. Tadi ma ini sebagai apa kedudukannya? Khobar. Dalika sebagai mubtada. Lah ini mubtadanya mana ini kira-kira? Siapapun yang jawab udah. Benar, Santung. Mubtada. Terpenuhi syarat. Terpenuhi syarat enggak? Enggak juga, enggak sempurna syaratnya. Yang enggak sempurna apa? Tidak di awal kalimat. Yang di awal kalimat kan A kan? Ini ada 3 kata ya. Sekali lagi, A ini kata, dalam bahasa Arab kata. Kan kata dalam bahasa Arab ada 3. Ismun, fi'lun, harfun. Nah itu ya. Khobarnya mana ini? Kalbu. Lah A sebagai apa sekarang? Sebagai harfun. Ya kedudukannya sebagai apa? Tidak ada kedudukan. Pintar, nggak ada kedudukan. Jadi semua huruf apapun, mau huruf tanya, namanya huruf istifham. Mau huruf tanya, mau huruf qasam, mau huruf jar, mau huruf ataf, mau huruf dan lain sebagainya, huruf ziyadah, itu nggak ada kedudukan. Bahasa Arabnya kalau nggak ada kedudukan itu, iya benar. Kok tahu ini? Udah pernah? Ustaz udah dibahas dan Oh sudah? Oh iya. La mahalla laha minal i'rab. Ini ditulis dan dihafal. La mahalla laha minal i'rab. Istifham. Istifham itu apa istifham? Al istifham itu apa bahasa Indonesianya? Kata tanya. Pinter. Al istifham. Al istifhamu, kata tanya. Kata tanya. Lah, istifham dalam bahasa Arab itu ada 2. Istifham ada 2 macam. Yang pertama ismun. Yang kedua harfun. Harfun. Yang pertama ismun, termasuk ismun, yang kedua harfun. Yang paling banyak ismun. Harfun itu sedikit sekali. Di antaranya yang nanti yang kita pelajari hanya A. Dari jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu tetap A. Ada yang lain enggak? Ada, tapi sedikit. Di antara yang lain hal. Hal ataka haditsul ghasiyah, tapi biasanya hal ini masuk pada fiil madhi atau pada fiil lah. Masuk pada fiil. Kalau A ini bebas. A ini bebas. Biasanya pada isim bisa bebas dia. Ya. Nah ini. Jadi kebanyakan itu berupa isim. Man itu isim semuanya. Aina, kaifa haluka itu isim itu isim. Ya. Yang kita pelajari itu hanya A, artinya apakah. Sehingga dalam bahasa Arab itu la kedudukannya la mahalla laha minal i'rab. Artinya apa? Tidak ada kedudukan baginya di dalam i'rab. Maksudnya ini H ini huruf ya, huruf ain. Tidak ada kedudukan huruf tersebut di dalam i'rab. Enggak ada kedudukannya. Karena termasuk harfun, termasuk huruf. Sehingga yang dibahas adalah cuma dalika kalbun. Adalika kalbun
La. Dalika. Dalika apa itu? Kitun. Kitun. Sama, la ini huruf ya, huruf penafian. Sehingga kedudukannya apa la? Jawabannya tetap la mahalla laha minal i'rab. Pak Mustajab, dalika sebagai apa kedudukannya, Pak? Dalika sebagai Pertanyaan sama, jawaban pasti sama. 99% sama. dalika ya. Iya, ini sebagai apa Pak tadi? Ada. Iya, berarti ini sebagai? Ada. Iya kan di awal kalimat Pak ya. Mubtada. Kalau ini bukan awal kalimat, karena koma. Makanya tak kasih koma. Berarti ini yang awal kalimat. Kitun sebagai apa Pak? Khobar. Paham ya Pak ya? Mudah kan Pak ya? Nggak sulit bahasa Arab ternyata. Masya Allah. Mudah sekali. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Mungkin ada perlu yang dipertanyakan? Ya. Kalau isim atau istifham itu yang dari isim itu ma juga termasuk ma. Ya isim. Yang huruf cuma satu, atau ma, man, aina nanti ada nanti. Kalau isim pasti ada kedudukan. Ada yang tanyakan lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Type antum. Mik. Ikra. Ma dzalika, apakah itu? Dzalika sarirun, itu adalah ranjang. Type. Ranjang tidur atau dipan boleh. Santum benar. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah sebuah ranjang tidur atau dipan. Type ma dzalika, mana mubtadanya? Dzalika, Benar, santum. Khobarnya mana? kabarnya apakah? Ma, Ya benar. Dalika sarirun, jelas ya. Sarirun sebagai apa? mubtada. Sarirun kok mubtada. Sarirun khobar. Khobar. Karena soalnya kalau ngomong dalika pasti mubtada, makanya tak bolak-balik. Iya, soalnya kan ini otak itu yang berurutan. Ya, dalika sebagai apa berarti? Dzalika sebagai mubtada. Santum benar. Gampang sekali. Lanjut, silakan. Anak kadang nggak hafal. Antum namanya siapa? Iskandar. Iskandar antum? Kasong. Yang nggak masuk tadi, oh Sandi yang nggak masuk ya, sakit katanya. Antum siapa? Akbar, oh ya, silakan. Man hada wa man dalika. Man hada mudarrisun wa dalika imamun. Benar. Artikan, silakan. Man apakah hada? Man apa artinya tadi? Siapa Ya. itu? Berarti apa? Hada kan sudah hada. Ada ini. Iya, berarti apa? Siapa ini? Iya, gampang sekali. Jadi kalau untuk mikir pertama itu jangan terlalu jero-jero. Atau orang Jawa nggak? Jawa. Jadi mikirnya itu kalau ada sesuatu, kan kita belajar kalimat sederhana. Jangan terlalu jero. Kalau antum mikir terlalu jero, nggak akan paham antum. Bingung sendiri. Apa ya? Tapi gini aja, man artinya sopo. Hada iki, sopo iki. Kan kalau di NU kan gitu, nah? Udah mikir kedudukannya. Oh, mikir kedudukannya dulu. Ojo dijurut-jurut dulu. Kalau nggak ditanya jangan dipikir. Silakan diartikan lagi. Man hada wa man dalika. Artikan langsung aja. Siapa ini Hmm. dan siapa
Itu. Iya, masya Allah. Jawabannya apa? Itu. Kok hada kok itu? Ini adalah seorang guru Iya benar. dan itu adalah seorang imam. Tep. Sekali lagi, hada sama dalika itu untuk mudakar ya. Kita belum bahas muannas, perempuan belum. Kita mudakar. Nah, jadi ini nunjuk benda-benda yang dihukumi mudakar dalam bahasa Arab. Karena mudakar dalam bahasa Arab itu tidak hanya manusia dan hewan. Dalam bahasa Arab ya. Tapi juga benda-benda yang memang dihukumi dari sononya. Dari sononya. Dan itu pernah anak ngetes itu, anak umur 4 tahun itu, orang Arab, perempuan waktu itu. Anak-anak dengar percakapan dia. Bener itu, isi isarohnya bener, penggunanya bener. Dalika qurrah. Bener ya. Hadihi saburatun. Bener ya. Padahal nggak belajar nahwu loh. Iya kan? Umur 3-4 tahun loh. Simai. Mendengar. Karena mendengar. Jadi ini memang digunakan untuk itu. Jadi kalau hada digunakan untuk mudzakkar memang. Kalau hadihi muannas itu loh. Tep, kita kembali kepada pelajaran. Man hada wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Tep, man hada, mana mubtada'nya Kasno? Man ada. Antum lihat pada jawabannya akan ketemu nanti. Dalika. Mana mubtada'nya? Karena kita nggak bisa menghukumi mubtada itu di awal kalimat pada pertanyaan ya. Pada pertanyaan belum tentu di awal kalimat nanti. Makanya pembuktiannya pada jawaban. Kalau antum masih bingung, kita bahas jawaban. Hada mudarisun, mana mubtada? Ada. Iya pintar. Ditulis. Tulis mim ya. Antum tulis ya di bukunya sendiri. Kan udah bayar semua kan? Nah, kalau udah bayar semua dicoret-coret nggak apa-apa. Iya. Nah, kemudian khobarnya mana? Mudarisun. Pinter, tulis kok. Iya, udah. Berarti man hada, mana mubtadanya? Man ada. Ada. Iya, kan sama kan hada? Iya. Man ini yang ditanyakan siapa? Jawabannya apa? Pak Guru. Sedangkan Pak Guru khobar. Berarti man juga? Iya, gitu caranya. Tulis. Man khobar kok ada mubtada. Gitu caranya ya. Pembuktiannya seperti itu. Waman dalika, mana mubtadanya? Waman dalika dan siapa? Dalika. Iya, kan sama. Khobarnya mana? Waman. Pindah. Man aja. Man ya. Ya, man aja. Karena apa? Wadzalika imamun. Dzalika sebagai mubtada sama nanti. Siapa ini dan siapa itu? Ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam. Imam yang imami di masjid itu ya. Imam sholat maksudnya. Ini imam sholat. Itu kan di masjid gambarnya. Sholat bersama. Lanjut. Pak, silakan. Ma zalika, apa itu? Zalika hajarun. Pindah. Itu adalah sebuah batu. Iya benar, Santum. Ma dzalika, apa itu? Mana mubtadanya? Zalika Pintar. Mas sebagai khobar. khobar. Dzalika hajarun itu adalah sebuah batu. Hajarun sebagai apa? Khobar. Dzalika Mubtada. benar, Santum. Lanjut. Gampang kan? Masya Allah. Haza sukkarun wa zalika labanun. Tep. Ini adalah gula dan itu adalah susu ya. Benar, Santum. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah sukkar, gula, dan itu adalah susu. Mana mubtadanya? Kalimat pertama itu ada dua kalimat. Kalimat pertama mana? Haza Ada sukkarun khobar. khobar. Begitu pula dalika labanun sama ya. Itu mubtada dan khobar. Perhatikan labanun. Ini labanun susu. Ini mengalami zaman sekarang mengalami pergeseran makna. Karena kalau disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu suka laban terutama kambing ya.
susu kambing itu pakai bahasanya laban. Kalau kita praktekkan di Timur Tengah sekarang, anak kecelik. Anak pernah tinggal di Saudi 2 tahun, kecelik. Tahu kecelik nggak? Jawa semua kan? Kecelik itu Kekecoh. terkecoh. Anak datang ke toko, beli laban. Asem. Astaria. Oh iya, kok tahu tuh? Laban jadi yogurt sana. Hah? Yogurt di sana. Iya, kok tahu tuh? Pernah ke Saudi? Pernah Ustaz. Ya, tahu asam. Jadi anak minum di tempat, astagfirullahaladzim. Masih. Yogurtnya itu bukan yogurt kayak ini manis, sana tambah gula. Yogurtnya itu tambah gula, betul-betul murni, asam. Saya ngomong, ini susu rusak. Saya biasa pernah minum susu rusak, kecut kayak gini, nggak ada manis-manisnya. Saya komplain ke medianya, kamu jual susu rusak ya? Ngotot itu, totot. Enggak, lihat expired, tak lihat. Iya, masih belum ya. Itu biasanya 3-5 hari yogurt itu. Iya masih belum ya, tapi rusak ini. Enggak, masih baru. Waduh, tak buang itu. Nyoba ke toko lain. Sama. Debat lagi. Ini susu rusak ya. Akhirnya nanya ke teman yang sudah bertahun-tahun tinggal sana. Saya beli susu kok basi semua ya. Lah antum ngomong apa? Laban. Dikasih apa? Ini kayak gini. Diketawain. Loh kenapa? Kalau di sini ngomong laban, itu kasih yogurt itu, tapi tambah gula ya. Karena sampai sekarang belum bisa minum itu, kecuali dicampur teh atau sprite. Gara-gara niru orang sana, oh, kok dicampur sprite, tak campur, enak ternyata, masya Allah. Tapi nggak sehat ya, sprite soalnya. Kadang tak campur teh. Kalau langsung sampai sekarang belum bisa ini lidah. Ternyata kalau ngomong susu, yang susu sapi yang disteril atau susu yang lain disteril itu halib. Jadi sudah mengalami pergeseran makna. Halibun. Halibun. Iya, halib. Itu nanti susu-susu yang beredar di sini. Jangan ngomong laban kalau antum umroh atau haji, jangan ngomong astari laban. Hah? Oh enggak. Anak cuma jelasin. Ketika ke Saudi jangan ngomong laban. Kecuali antum suka yogurt ya. Karena kalau sudah lidah itu cocok, itu malah seneng. Makanya orang yang tinggal di Saudi lama, itu kadang dia beli bibit untuk fermentasinya, dibuat sendiri di rumah. Susu sapi biasa, dikasih bibit itu. Untuk fermentasi. Enak katanya. Kalau anak belum bisa sampai sekarang. Pakai madu Ustaz. Hah? Campur madu enak. Iya, yang penting manis. Kalau anak harus manis ya. Anda punya bibitnya itu. Oh, jual juga? Jual bibitnya. Oh, jual bibitnya. Jual bakterinya. Iya, bakterinya. Iya. Iya, itu asli kan tidak basi. Cuma ini karena ketidaktahuan anak, kejahilan anak. Nah, antum pernah minum? Tapi nggak namanya kan produksi probiotik juga ya. Oh, probiotik, tapi manis. Asam. Hah? Asam. Tambah manis? Tambah, tidak dikasih madu, tidak dikasih apa? Nah, tetap kita kasih gula. Nanti Wah, ya. tetap ujung-ujungnya asam juga. Iya, paham enggak? Kalau Saudi tambah gula murni. Itu, makanya kalau yang di Indonesia anak bisa minum, meskipun kecut, yang penting manis itu bisa minum. Saudi betul zero gula itu. Masya Allah. Baik. Ini hanya untuk pengetahuan aja. Lanjut. Silakan Pak. Pak Mustajab. Tamrinun. Nah itu dibaca Pak. Tamrinun. Tamrinun. Ya. Latihan. Latihan, benar. Santum. Ada saya sukarun. Ada sukarun. Mau masuk nggak Pak? Ada sukarun. Sukarun. Ada sukarun. Iya, kafnya di tasdid Pak ya. Ada sukarun. Wadzalika Labanun. labanun. Ya, diharokatin Pak. Labanun. Salam. Diartikan Pak. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Pintar Pak. Perhatian, tamrinun, latihan. Ikro waktu. Baca dan tulislah.
Al awalu yang pertama, antum latihan ya. Al awalu gitu nanti. Awalu. Hada sukkarun wa dzalika labanun. Ini adalah susu, gula, dan itu adalah susu. Hada sebagai apa, Pak? Mubtada. Oh, masya Allah, gampang apa ya? Sukkarun sebagai apa, Pak? Khobar. Masya Allah, mumtaz. Labanun sebagai apa, Pak? Labanun khobar. Pintar. Dzalika? Mubtada. Masya Allah. Silakan lanjut. Asani. Asani. Man dzalika imamun. Tajim. Yang kedua, Benar. siapakah itu? Itu adalah seorang imam. Benar, santum. Asani yang kedua, man dzalika, siapa itu? Mana mubtadanya? Ya, pembuktiannya pada jawaban. Sama pasti. Man dzalika. Dzalika. Benar. Man sebagai apa? Man sebagai khobar. Santum. Dzalika imamun, itu adalah seorang imam. Imam sebagai apa? Imam sebagai khobar. Nah, inilah yang ditanyakan, yaitu man, siapa? Kan jawabannya imam. Maka itu sama. Imam, kalau imam sebagai khobar, maka man juga sebagai khobar. Dzalika sebagai apa? Dzalika sebagai mubtada. Taib. Alhamdulillah. Santum. Kasno. Asalisu. Dibaca. Salisu. Al-dzalika bitun la dzalika kalbun. Taib. Tajim. Apakah itu Seekor. kucing? Seekor kucing? Bukan. Itu adalah seekor anjing. Santum, benar. Asal itu yang ketiga, adzalika kitun, apakah itu seekor kucing? Mana mubtadanya? Dzalika. Dzalika. Kitun sebagai apa? Khobar. Khobar. A sebagai apa? A. Tidak ada kedudukan. Huruf. Bahasa Arabnya apa? Harfu. Bukan, bahasa Arabnya apa? Allah La mahalla laha. minal. Enggak, dibaca dulu. La mahalla laha. Mahalla laha. La mahallaha Laha. laha minal i'rab. I'rabi. I'rabi. Ya, dibiasakan biar lidah ini lancar. Tidak ada kedudukan dalam i'rab karena termasuk harfun. Termasuk huruf, Pak. Huruf apa namanya? Huruf harful istifham. Huruf istifham atau huruf tanya. La dan benar ya. La dalika kalbun, bukan. Itu adalah anjing. Kalbun sebagai apa? Khobar. Kabar. Dalika? Mubtada. Baik, santum. Lanjut. Terakhir. Yang bahasa Arabnya 4 mah. Hah? Ar-Rabi'u. Arabiu. Iya. Arabiu. Ma hadza hajarun. Nah, Apa ini? Ini adalah sebuah batu. santum. Ar-Rabi'u yang keempat, ma hadza, apa ini? Hada hajarun. Ini adalah sebuah batu. Ma hadza, mana mubtadanya? Oh, ini haza. Hada. Khabarnya? Ma. Santum. Hada hajarun. Hajarun sebagai? Mubtada. Khobar. Khobar. Terkecot. Kecil. Baik, mubtadanya mana? Haza. Benar, santum. Baik, man lahu soal. Siapa yang mau bertanya? Kita selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Silakan. Kalau antum nggak nanya, berarti paham semuanya. Atau nggak paham sama sekali. Jadi bingung apa yang ditanyakan. Bertanya bingung. Pilihan yang kedua. Saya nggak apa-apa. Pak Mustajab, ada yang Iya, masih bingung? Kadang masih bingung ngambil mubtada khobar. Kadang-kadang nebak juga sih. Oh ya. Kadang-kadang harus tanya-tanya dulu baru. Kalau bingung, yang bingung biasanya berupa pertanyaan. Kalau nggak pertanyaan kan gampang, Pak. Ini ada kolamun. Kolam pasti khobar, Pak. Kan penyempurna dia. Ya kan? Ada kitabun. Ini pasti khobar. Yang di depan itu pasti mubtada. Kan gampang ya, Pak? Ada mudarrisun. Nah, objeknya ini itu pasti sebagai khobar. Paham sekarang, Pak?
Yang jadi bingung biasanya itu ada pertanyaan. Kalau pertanyaan ya bingung wajar. Nanti ketika sudah banyak contoh-contoh pertanyaan, kalau ini sederhana mudah. Tapi ketika sudah banyak contoh berupa pertanyaan yang lebih panjang, lebih rumit dari ini, itu insya Allah ini akan paham. Jadi butuh kesabaran. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak, tolong.